Perkenalkan, nama saya Nofrius Saputra dari 11 MIPA 3. Di sini saya akan mempraktekkan sekaligus mengamati cara prosesnya koagulasi susu. Merupakan alat dan bahan yaitu gelas dan juga sendok, dan bahannya adalah berupa cuka dan juga susu. Prosedur kerjanya yaitu pertama-tama masukkan susu cair ke dalam gelas. Langkah kedua adalah tambahkan 5 sendok cuka ke dalam gelas yang telah berisi susu cair. Setelah ditambahkan 5 sendok makan cuka, aduk secara perlahan dan diamkan beberapa saat. Berdasarkan hasil pengamatan setelah pencampuran susu cair dengan 5 sendok makan cuka, maka warna susu menjadi lebih keruh atau agak kecoklatan dan nampak ada sedikit gumpalan yang menempel pada ujung gelas setelah didiamkan beberapa saat, seperti video ini. Pembahasan: susu termasuk emulsi cair karena zat fase cair terdispersi dalam zat fase cair, artinya zat terdispersi berfase cair dan zat pendispersi bisa disebut medium berfase cair. Susu termasuk koloid karena secara makroskopis bersifat homogen, tetapi heterogen jika diamati dengan mikroskop ultra. Dapat disaring dengan penyaring ultra. Susu memiliki komposisi yang berkisar pada 87,7% air, 4,9 laktosa atau bisa disebut karbohidrat, 3,4% lemak, 3,3% protein, dan 0,7% mineral. Keberadaan campuran partikel laktosa, lemak, dan protein yang terdispersi secara merata dalam air ini akan menyebabkan kelakuan sifat materi yang tergolong sebagai koloid. Ukuran partikel tersebut berkisar antara 5 sampai 200 nanometer secara fisik. Apabila disorot dengan suatu sinar, maka akan terjadi reflektasi dan pantulan karena keberadaan partikel-partikel koloid ini. Sifat susu bersesuai dengan sifat-sifat koloid, seperti memberikan gejala efek Tyndall ketika disinari dan dapat menggumpal bila telah basi atau berubah jadi asam. Susu tergolong sistem koloid yang kurang stabil sehingga mudah mengalami koagulasi. Untuk melindungi koloid tersebut agar tidak terkoagulasi, maka di dalam susu tersebut terdapat kasein yang berfungsi untuk menstabilkan emulsi yang disebut emulgator atau zat pengemulsi, sehingga apabila penambahan cuka atau suatu asam pada susu, maka akan dengan mudah mengendapkan kasein pada susu. Penambahan asam mengakibatkan penambahan ion H+ sehingga akan menetralkan protein dan menuju tercapainya pH isoelektrik. Penambahan larutan asam berarti menambahkan konsentrasi dari ion H+ dan kemudian akan mengadakan reaksi dengan muatan negatif protein yang berasal dari gugus hidroksil bebasnya. Semakin banyak konsentrasi H+ yang ditambahkan, maka semakin banyak pula penurunan pH dari susu sehingga titik isoelektriknya semakin dekat. Apabila pH isoelektrik sudah tercapai, maka muatan yang saling berlawanan akan saling menetralkan sehingga akan terbentuk gumpalan atau koagulasi. Ikut praktek singkat dari saya tentang koagulasi susu dari sistem koloid. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf jika ada salah kata dan penuturan kata yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih dari saya. Selamat pagi, siang, dan malam.